Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, apakah semuanya membawa buku paket? Membawa ya? Ya, kalau begitu bagus. Selanjutnya, Ibu akan mengulas sedikit materi yang minggu lalu mengenai teks cerita sejarah. Apakah ada yang masih ingat pengertian teks cerita sejarah? Ya, baik. Coba anak-anak yang lain, bagaimana? Ya, bagus sekali. Berarti kalian tidak lupa dan kalian paham mengenai pengertian teks cerita sejarah tersebut. Nah, kemudian dari teks cerita sejarah ada apa saja? Nah, ada jenis-jenisnya juga. Nah, ada yang masih ingat jenis-jenis dari teks cerita sejarah? Nah, betul. Yang pertama ada teks cerita sejarah fiksi. Lalu yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi. Bagus, berarti kalian sudah memahami teks cerita sejarah dari pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya dari teks cerita sejarah tersebut ya. Nah, lalu ada contoh dari teks cerita sejarah seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu-minggu lalu. Nah, apa saja contohnya yang sudah saya sampaikan? Ya, ada Borobudur, lalu Nyi Roro Kidul. Bagus. Nah, itu semua contoh dari teks cerita sejarah. Masih banyak lagi teks cerita sejarah yang dapat kalian baca, lalu kalian pahami agar kalian lebih tahu cerita sejarah seperti apa. Lalu dalam teks cerita sejarah ada struktur. Nah, strukturnya apa saja? Masih pada ingat? Iya, ada yang mau menjawab? Bagus. Yang kedua? Baik, yang pertama ada orientasi. Lalu yang kedua, rangkaian kejadian. Yang ketiga, ada komplikasi. Dan yang terakhir, betul sekali, yaitu penyelesaian. Seperti itu. Nah, kalau sudah paham mengenai teks cerita sejarah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ada yang tahu apa materi selanjutnya? Yaitu teks editorial. Apakah ada yang sudah mendengar kata dari teks editorial? Atau ada yang sudah tahu pengertiannya apa? Nah, kalau belum, simak baik-baik agar kalian dapat memahami. Ya. Nah, teks editorial adalah tajuk rencana yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu isu. Nah, ini juga bisa disebut sebagai berita yang lagi viral. Nah, teks editorial tersebut. Nah, dalam teks editorial ada fakta dan opini. Apakah ada yang tahu fakta dan opini ataupun cara membedakannya?
Kalau belum tahu, mari kita simak. Nah, cara membedakan fakta dan opini dalam teks editorial adalah yang pertama itu pilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Nah, kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta ya. Lalu yang kedua, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Ada apa lagi? Yang ketiga, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial seperti itu. Nah, lalu ada verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Seperti itu. Mungkin untuk pengertian teks editorial dan membedakan fakta dan opini dalam teks editorial seperti itu ya. Semoga kalian dapat memahami pengertian dan membedakan dari fakta dan opini yang terdapat dalam teks editorial. Untuk selanjutnya, kalian buka buku paket halaman 91. Di sini tertulis contoh opini yang terdapat dalam teks editorial di atas. Yang pertama, ada kritik. Nah, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ini sebagai kritik. Lalu yang kedua, penilaian. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan, sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Lalu ada apa lagi? Yang ketiga, ada prediksi. Nah, lalu yang keempat, ada harapan, dan yang kelima ada saran. Mungkin ini opini yang ada pada teks editorial yang tertulis di buku paket seperti itu. Pada teks editorial juga ada struktur. Apa saja strukturnya? Yang pertama ada tesis atau pengenalan isu. Nah, ini merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Nah, kemudian ada argumen atau penyampaian pendapat seperti itu. Nah, pembahasan mendetail mengenai hal tersebut, mengenai peristiwa yang dikomentari ya. Nah, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk itu argumen logis maupun data faktual seperti itu. Lalu yang ketiga itu penegasan atau ulang. Nah, merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, dan sehingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Nah, kemudian kalau kalian belum paham, coba baca di halaman 98 ya.
Nah, lalu pada teks editorial juga ada kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan teks editorial itu apa saja sih? Kalian ada yang tahu atau enggak? Nah, sedangkan dari kaidah kebahasaan, nah meskipun teks ini termasuk ke dalam teks eksposisi, ciri kebahasaannya justru lebih dekat dengan bahasa jurnalistik seperti itu. Nah, hal ini karena pada dasarnya tujuan penulis teks editorial adalah menyampaikan pendapat mengenai suatu berita seperti itu. Lalu nah, oleh karena itu wajar saja jika kaidah kebahasaannya juga masih berkaitan erat dengan teks berita. Nah, berikut ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks editorial. Simak baik-baik. Yang pertama, banyak. Nah, menggunakan kalimat terotis. Nah, kalimat terotis utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam seperti itu. Lalu ada apa lagi? Nah, yang kedua ada penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh halayak masyarakat atau di masyarakat seperti itu. Nah, seperti pencitraan, balada, terkaget-kaget dan sebagainya. Nah, penggunaan kata populer juga ditunjukkan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Nah, mungkin untuk struktur dan ciri dari teks editorial tersebut begitu ya. Kalau tidak masih belum memahami, kalian bisa buka di halaman 98. Di sini ada juga menganalisis struktur teks editorial. Nanti kalian baca, kemudian pahami. Soalnya di sini juga sama. Satu, ada pengenalan isu, lalu yang kedua penyampaian pendapat atau argumen, yang ketiga ada penegasan seperti itu. Nah, di sini juga ada halaman 100 ya, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Yang tadi saya jelaskan, yang pertama ada menggunakan kalimat ratoris. Nah, kalimat ratoris ini kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawabannya, seperti itu. Nah, yang kedua menggunakan kata-kata populer. Nah, di sini juga ternyata ada menggunakan kata ganti atau penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal yang menjadi fokus ulasan. Lalu yang ada contoh dari ini. Nah, contohnya itu, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Itu salah satu contohnya. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur kebahasaan itu ada banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Nah, seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Nah, itu penggunaan konjungsi kausalitas. Contohnya, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, itu contohnya dari banyaknya pengguna konjungsi kausalitas seperti itu. Nah, mungkin
penjelasan dari saya seperti itu. Apakah sudah paham atau belum? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Ya, bagaimana? Paham? Nah, kalau sudah paham, alhamdulillah, bagus sekali anak-anak. Nah, kalau begitu akan saya tes. Bayu, apa pengertian dari teks editorial? Bagus sekali. Nah, kalau struktur dari teks editorial apa itu, Pina? Bagus. Nah, sekali lagi, Putri, kaidah kebahasaan teks editorial apa saja? Bagus. Nah, alhamdulillah jika semuanya sudah paham mengenai teks editorial. Satu lagi. Nah, Winda, apa yang membedakan teks editorial? Ya, fakta dan opini. Nah, jika sudah paham, buka buku halaman 95. Nah, di sini ada teks yang berjudul Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia. Nah, kalian baca cerita ini, kemudian buka lagi halaman 96. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, peristiwa apa saja yang diberitakan dalam dua teks berita tersebut? Yang kedua, sebutkan fakta yang terdapat dalam kedua teks. Nah, jadi ini membandingkan teks ya. Yang pertama juga ada yang pertama itu teks Rio ingin jadi pembalap utama, dan yang kedua teksnya Rio Haryanto berlaga di F1 Grand Prix Australia, seperti itu. Nah, kalian kerjakan tugasnya di sini sekarang. Ini yang nomor 3. Kemudian nanti tugas yang harus kalian kerjakan di rumah yaitu tugas ini, nomor 1, 2, 3, dan 4. 1. Carilah minimal dari 3 berita utama yang isinya sama dari 3 media yang berbeda. Yang kedua, tulislah peristiwa yang terdapat dalam ketiga teks berita tersebut. Dan yang ketiga, identifikasilah fakta peristiwa yang terdapat dalam ketiga teks berita tersebut. Dan yang terakhir, berdasarkan peristiwa dan fakta yang sudah kamu kumpulkan, susunlah isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, sekarang kerjakan yang ini terlebih dahulu ya. Silahkan kerjakan. Nah, karena waktunya sebentar lagi ya akan habis, kita akhiri pembelajaran saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugasnya minggu depan saya periksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.